Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak pembina daripada yayasan, Bapak penasehat, penasihat perguruan, dan Bapak-bapak para badal setanah air, dan juga Bapak Ketua Umum Yayasan Darul Ismahak, semoga sebagai Bapak Wali Kota, dan juga kepada Bapak pengurus perguruan, dan juga kepada Bapak-bapak para hadirin jamaah perguruan Thariqat Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Thariqat Naksabandi di Kampung Kepang dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat memenuhi hajat daripada jamaah, wabil khusus kepada Yasihibul Bait. Semoga limpah rahmat dari Allah selalu menaunginya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak-bapak, Ibu, para jemaah hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa salah satu cara kita untuk memperoleh rahmat dan ridha Allah, memperoleh sebuah keberkahan dalam kehidupan ini, bahkan kita memperoleh satu kebahagiaan dan ketentraman di dalam kita dalam menata kehidupan ini. Tidak ada cara lain yaitu kecuali hanya kita memperbanyak zikir dan zikir kepada Allah. Itulah sebabnya di mana-mana ada halqah selalu menghimbau kepada jemaah supaya kita tidak jemu-jemunya, ya, tidak kita bosan di dalam berzikir. Karena apa yang kita lakukan dalam zikir, dan itulah yang Allah lakukan kepada kita. Ana mahu hina yaskuruni. Aku bersama hambaku selama hambaku mengingat Allah, mengingat aku. Iza zakarani abdi binafsihi zakartu binafsi. Apabila hambaku mengingat Allah, Tuhannya pada dirinya, di dalam hatinya, maka Allah akan mengingat hamba di dalam zatnya. Iza zakarani abdi bi malai ahsanu minhu. Ketika hamba mengingat dalam sebuah kumpulan, dalam sebuah halqah, maka Allah akan mengingatnya dalam halqah yang lebih baik daripadanya. Jadi luar biasa sungguhnya bahwa ada satu keseimbangannya, imbal baliknya kan gitu. Ketika kita ingat, maka Allah akan mengingat. Kita lupa, kita lupa kasih sebenarnya. Aku tempat perhatianmu, niscaya aku akan penuhi keinginan. Sebenarnya kuncinya di situ. Ya. Jadi zikir mudah-mudahan ini akan berlangsung ya. Ya, zikir ini supaya sampai detik akhir hayat kita, kita selalu mewarnai kehidupan kita dengan zikir. Jadi tentram, jadikan Mataram ini menggelegar, Mataram berzikir ya. Ya, itu luar biasa ini. Nah, ini nanti ke depannya kan seperti itu.
luar biasa sehingga berkah itu mudah ya. Perjalanan hidup itu menjadi terang benderang. Ada saja jalannya. Ya, itu tidak daripada kita pakai mandi kembang lah atau pakai apa nama kuburan lah itu istilahnya. Dengan cara-cara yang tidak diredoi oleh Allah ya. Itulah kadang-kadang yang membuat artinya kita dapat tetapi ada konsekuensi daripada apa yang kita perbuat. Itu jalan yang tidak diredoi ya, dan tidak berdasarkan jalan-jalan yang Allah berikan bimbingan di situ. Itulah kebahayaannya. Allah ngasih juga. Ya buktinya saja iblis saya ketika minta izin ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, Allah pun kasih. Ya kan? Dan juga minta izin untuk mengganggu orang beribadah, silahkan. Kalau sampean mampu kan begitu. Illa min ibadiyal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Itu yang tidak mereka mampu ya menggodanya. Makanya kalau jamaah-jamaah ini mampu tergoda, terbelokkan berarti iblis sudah apa namanya sudah kalah jadinya terbawa ini ya terbawa arus. Nah sebegitulah artinya keinginan-keinginan jahat itu ada ya. Ya, kemauan-kemauan yang tidak baik itu terhadap diri orang itu mesti ada wa nafsi wa masawaha maha pujurha wa taqwa. Pada diri manusia itu ada sifat-sifat kebaikan di dalamnya dan ada sifat-sifat keburukan. Nah, di antara dua sifat yang berbeda ini saling mempengaruhi. Wah, makanya yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik datang dari diri kita. Itu sebenarnya. Jadi tinggal kita lah bagaimana cara mempertahankan. Dari mana mempertahankan iman dan takwa yang ada di dalam dada itu. At-taqwa, pertahankan itu. Itu penjamin kita bisa diterima sebagai hamba Allah. Kita diminta untuk kembali. Itulah yang akan memperoleh artinya surganya Allah. Memperoleh sebuah keluasan nanti di alam bangsa. Ya. Nah, janganlah maka jadikan ya rumah kita ini kuburan. Ya, nawiru buyutakum bizikrullah. Terangilah rumahmu dengan zikir kepada Allah. Nah, itulah sebabnya. Alhamdulillah ini rumah ini sudah cukup lama ini saya nggak kesini untuk zikir. Tapi bukan karena ada satu doa khusus di sini ya sehingga kita ya apa namanya terus kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa terulang lagi ya seperti itu. Dan juga sama-sama biar jamaah itu bisa dari rumah ke rumahnya, bisa dikunjungi, bisa dizikirkan luar biasa enggak? Wah, itu menjadi terang benderang itu sehingga para malaikat juga segan di situ. Tidak di situ tempat bersembunyinya iblis dan setan di rumah kita. Itu makanya sering gaduh di situ, sering cakar-cakaran karena itu yang ganggu. Itu makanya jangan jadikan rumah kita kuburan. Itu kuburan kan serem jadi kan. Uka-ukanya banyak di situ. Nah, itu sebabnya kita terganggu. Terima kan memang kehidupan ini tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada kurang lebih. Memang Allah jadikan demikian. Saling menutupi menyempurnakan kita dari kekurangan. Ibarat bangunan ini kan menjadi kuat karena berbeda-beda ini menjadi satu kuat. Luar biasa menjadi menjulang tinggi. Begitu juga di dalam konsep kita, di dalam tengah-tengah masyarakat kita tidak boleh harus apa namanya menyerang, tidak paham dan sebagainya kan. Tugas kita hanya mengingatkan, serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Wajib dan sampai ke ya bantalah dengan cara yang baik kalau memang tidak sama sependapat. Lakum dinukum waliyadin, bagimu keyakinanmu dan bagi ya seperti itu. Nah, jadi kita universal ya jadinya kita kapan di mana saja kita saling menerima secara hablum minan nasnya. Tapi kalau secara hablum minallah itu prinsip, itu tidak boleh tertukar gitu. Itu yang harus fanatik kita, tidak boleh saling tawar
menawar di situ. Itu kan penyelamat, itu penentu kehidupan kita berikutnya. Kalau itu sampai kita hilangkan, tinggalkan, sangat berbahaya sekali. Nah, itu sebagai koreksinya nanti kepada Allah. Allah hanya melihat apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yansuru ila suwarikum wa auladikum walakin yansuru ila qulub. Hatimu, kata Allah ya. Hatimu. Ada apa di dalam hatimu? Nah itu. Nah, maka jangan sampai ada nutoh-nutoh, bintik-bintik, mazmumah, sesuatu sifat yang tercela di dalamnya. Itu menjadi sebuah kebahayaan. Apa jalan apa kita membersihkan? Itu tidak lain hanya di segala sesuatu itu ada alat untuk membersihkannya. Untuk membersihkan hati itu dengan zikir. Berzikirlah dengan sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, bila perlu kubah ini pecah dengan kerasnya. Ini belum pecah ini, saya lihat ini masih apa namanya, banyak yang diam-diam ini kan. Itu hentakan inilah yang sesungguhnya akan membutuhkan suatu energi yang kuat. Di situ ada energi yang akan keluar dari dalam, keluar bersinar dia. Itu makanya sel-sel apa yang mati itu jadi hidup sebenarnya dengan zikir. Maka kita kalau betul-betul zikir dengan sebenar-benarnya, itu sifat-sifat piko, atau lumpuh apa sebenarnya selesai sebenarnya. Apalagi gangguan-gangguan jin setan itu kalimat semprak-semprak dong, selesai sebenarnya dengan hentakan-hentakan zikir. Nah, itu sungguhnya ya. Allah jadikan itu sebagai alat ya, sebagai apa namanya, sebagai senjata orang yang beriman. Kami jadikan zikir itu sebagai alat pelempar setan. Itu luar biasa sebenarnya. Nah, jadi kita di dalam mengamalkan zikir ini luar biasa. Itu konkret. Zikir ini adalah amalan konkret yang nyata, bukan lagi ada bias-biasnya. Ada lagi pembahasan, karena Allah selalu menyeru kepada orang beriman, hai orang beriman, adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Dalam kadang kita duduk, berdiri, berbaring, maupun kita berjalan. Tidak ada alasan orang yang tidak mau zikir, hanya malas saja. Hanya orang-orang yang banyak keluar-keluar saja ya. Silakan. Nah, itu adalah kerugian bagi mereka ya. Orang-orang yang zikir ini akan diberi ketentraman, ya, keluasan, ya, diberikan kebahagiaan di situ, baik di dunia maupun di ya, luar biasa. Loh. Lihat aja kalau orang ahli zikir mukanya berseri-seri, bukan gelap ya, berseri-seri dengan cahaya zikir itulah yang akan menerangi ya dari raut bunga. Apalagi di detik-detik terakhir itu, ya Allah, itu senyum dia, ketemu dia, diri yang zikir yang ketemu. Nah ini kan masih terhalang oleh diri zahir kita. Nanti akan diperlihatkan diri kita yang asli. Ya, itu diri kita yang akan kembali ke Allah, akan dijemput oleh 70.000 para malaikat. Itu maka ditanyakan, roh siapa ya? Itu ya Rasulullah. Ya Rabb. Ditanya. Seperti itu ya. Luar biasa ya, seperti kita sebagai pejabat di dunia ini kalau dia rebut-rebut gitu ya. Nah, seperti itu kita, jabatan kita di dunia ada sedikit yang beda dengan yang kan, luar biasa ada beda. Begitu juga nanti ada orang terpilih di dalamnya ya, tidak sama. Nah, itu minan nabiin wasiddiqin wasuhada'i wasuhun. Nah, itu akan kita bersama mereka ya, sebagai satu pertemanan, persahabatan yang sebaik-baik pertemanan. Begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa zikir ini jadilah sesuatu kecintaan, bukan kebencian. Bukan kita alasan kita repot, susah dan sebagainya, lelah. Ya enggak ada orang yang kerja enggak lelah. Kita ada kerja kantor, mau kerja apa saja, pasti ada kepenatan di situ. Tapi kalau dibalik kepenatan itu kan luar biasa enggak apa yang Allah janjikan. Itu laisa amalun akhabu ilallah wala anja bid dunia wala bis sama. Tidak akan diberikan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan itulah salah satu amalan yang Allah cintai. Dan mereka adalah orang yang berzikir. Yang paling aku cintai amalan yang berzikir. Itu yang sesungguhnya saya serukan, ingin sampaikan bahwa berkali-kali supaya kita zikir ini supaya menjadi menu utama ya, menjadi amalan yang kita betul-betul kita prioritaskan. Kehidupan kita ini tiada hari tanpa zikir, tiada waktu tanpa zikir, tiada sesuatu yang harus diperhatikan kecuali zikir. Uskur rabbaka binafsika tadarru, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Bayangkan enggak? Orang kan hanya dalilnya saja dia paham, hanya dalil yang dia baca, terus bagaimana praktiknya?
Itu dia. Itu yang kita syukuri dalam ada perguruan ini kita dibimbing, ditunjukkan sebagaimana ya Allah ya berfirman dalam surah Al-Baqarah 190. Uskuru ma'akum wa in kuntum qabli minad dhalin. Zikirlah sebagaimana kamu ditunjukkan, karena sebelum kamu ditunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Demikian penyampaian yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.